Yohanes ingin mengingatkan kita bahwa hal yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita yaitu jiwa kita. Tetapi tahukah saudara bahwa jiwa kita tidak bisa dapat berdiri sendiri kalau tubuh kita sakit. Oleh karena itu kita harus tetap merawat diri kita tetap membugarkan tubuh kita, diet juga harus yang terbaik, jangan sampai terlalu berlebihan. Supaya apa? Supaya kita sejalan, sepikir, kita tetap tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna. Ayat ini menekankan prinsip Alkitab yang sangat praktis tentang kesehatan maupun di dalam kemakmuran. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, saudara yang terkasih, kalau Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat Allah, kenapa kita tidak baca Alkitab? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak bersekutu untuk berbicara tentang Kristus dan kebenaran? Saudara, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kalau kita mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman. Kalau Kristus, di dalam Kristus ada hikmat Allah, di dalam firman adalah hikmat Allah, berarti kita harus menyelidiki, kita harus semakin dekat. Ingat bahwa hidup ini tidak dapat diselesaikan dengan satu rumus apapun di tengah-tengah dunia. Kita bersyukur dan kita dipercayakan oleh Tuhan, yaitu kita menikmati dua musim. Hanya musim panas dan musim hujan. Jadi hari ini hujan, bulan ini jangan bersungut. Eropa hari-hari ini kita lihat musim salju, musim dingin. Berarti apa yang terjadi di dalam kehidupan sana? Krisis energi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, yang mana kita dipercayakan kita tinggal di bumi Indonesia. Kita harus bersyukur, minta hikmat kepada Tuhan, supaya kita tetap menjalin satu hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita berdoa, Tuhan, lewat hidup saya, orang-orang di sekitar saya diberkati. Kalau Tuhan itu sumber hikmat, kenapa kita jadi orang percaya kita terjadi resesi yang begitu panjang? Tidak. Justru di tengah-tengah resesi itulah Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menghidupi banyak orang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada berapa banyak hari-hari ini kita ngomong tentang salib saja kita takut. Ya. Kita hidup memaknai salib Kristus saja kita takut. Aduh, gimana ya? Nanti saya bagaimana kedudukan saya, jabatan saya dan sebagainya. Aduh, saudara, kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Oleh karena itu, pada tema pagi hari ini yaitu memiliki kekuatan firman. Memiliki kekuatan firman. Alkitab senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap bertahan, kita tetap membangun satu hubungan intim dengan Tuhan supaya kita tetap kuat. Salib Kristus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kematian Dia itulah yang membuat satu energi baru di dalam kehidupan kita untuk kita tetap hidup memandang kepada keselamatan yang kekal itu. Hari ini kalau orang yang sakit, orang yang mengalami seperti Paulus, mereka tetap katakan bahwa untuk membangun iman. Bagaimana dengan kita sekarang ini yang kuat? Kita harus lebih dari itu. Amin. Wow. Karena saya tahu
Oma Siti ini begitu mencintai Tuhan. Saya kalau datang di sana, beliau ini baca Alkitab. Oh, beliau kalau kita datang pakai catatan, nomor telepon beliau hafal. Gitu. Hari ini saudara, mari kita memiliki sikap hidup. Oleh karena itu Paulus katakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagaimana dia mengagungkan karya Kristus yang luar biasa. Paulus memuji Tuhan dan dia katakan begini, bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Halo Bapak Ibu, saudara kalau masuk di ruangan doa permintaan bagaimana? Halo? Biasa-biasa saja atau luar biasa? Waduh, permintaannya itu luar biasa. Seperti yang ternyata bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Saudara hari ini pikirkan masa depan ya. Anak-anak saya harus begini, bla bla bla, bla 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 dan sebagainya. Pokoknya yang terbaik. Ya. Tapi lihat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan. Taat sama Tuhan. Lewat penderitaan, lewat tantangan hidup, orang akan melihat iman kita sampai sejauh mana. Amin. Iya, jangan cuma hanya persoalan. Kita lihat waktu Yesus menghadapi badai, Yesus kan enggak takut. Yesus tahu destiny dia bukan mati di laut, tapi mati di mana? Golgota. Tapi Petrus enggak tahu tujuan hidup. Hari ini kita punya tujuan hidup. Baru kita hidup kekal. Oleh karena itu kita harus tetap pelihara firman Tuhan ini di dalam kita.